Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini, dan saya menghargai waktu teman-teman untuk join di Bible Study ini. Dan meskipun teman-teman punya banyak pilihan ya di luar sana untuk dilakukan, tetapi puji Tuhan teman-teman memilih untuk hadir di Bible Study kita. Dan semoga pilihan teman-teman pada malam hari ini tidak sia-sia. Dan ketika teman-teman dan kita semua keluar dari Zoom meeting ini, kita bisa membawa berkat. Dan tentunya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Tuhan. Terpujilah namamu untuk kasih karunia itu besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan atas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan, kesanggupan yang Kau berikan pada kami untuk bisa mempelajari firman-Mu kembali. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami juga untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, seperti yang teman-teman lihat, judul dari pelajaran kita malam ini adalah perbuatanmu itu bodoh. Dan tentunya kita semua tidak mau ya dibilang bodoh sama orang lain ya, meskipun kita juga bodoh. Tapi apakah yang dimaksud dengan judul ini bodoh kekurangan pengetahuan atau bodoh yang lain yang dimaksudkan dengan judul ini? Apakah karena konotasi tidak sekolah pengetahuan, tetapi apakah kata bodoh di sini adalah konotasi yang sama seperti itu? Nanti kita akan lihat. Seperti yang si Sani sudah bilang tadi, bahwa kita akan mempelajari bagaimana Raja Saul ya, di mana dalam kehidupannya sebagai raja, awal-awalnya setia sama Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi pada perjalanannya justru menjauh daripada Tuhan setelah dia memiliki segala sesuatu. Dan nanti kita akan lihat apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Raja Saul. Kita mulai dari 1 Samuel 13 ya. Ini adalah kejadian di mana orang Filistin ingin menyerang kerajaan Israel ya. Di sana dikatakan 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Aven. Jadi teman-teman lihat di ayat 5 ini saja, orang yang mendengar begitu banyaknya pasukan daripada orang Filistin mungkin udah jadi ciut ya. Tidak heran Raja Saul ciut dia mendengar bala tentara orang Filistin ini, bahkan dikatakan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mungkin saking banyaknya sampai metafora ini digunakan. Jadi mungkin karena ketakutan melihat pasukan yang begitu kuat dari orang Filistin, sampai-sampai Raja Saul panik gitu. Kita lanjut, apa yang dia lakukan setelah melihat pasukan orang Filistin begitu banyak. Ayat 6, ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, bahwa sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluh batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Teman-teman lihat, melihat begitu besarnya pasukan orang Filistin, yang dilakukan orang-orang Israel adalah mereka lari, melarikan diri, bersembunyi di gua, di keluh batu, dan di bukit batu. Mungkin kalau kita ada di posisinya mereka, mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Tetapi sebenarnya mereka punya pilihan lari yang lain gitu. Tapi mereka lebih memilih lari untuk bersembunyi karena takut. Padahal kalau kita lihat ayat 5 ini belum terjadi apa-apa ya. Orang Filistin masih jauh. Kalau istilah orang Indonesia, Belanda masih jauh. Tapi melihat komposisi pasukan yang begitu lengkap dan banyak ini, orang orang Israel belum perang sudah kabur duluan gitu. Ya, sudah kabur duluan.
Ini yang terjadi dengan orang Israel. Dan saya pernah membaca satu buku, di sana dikatakan, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Jadi yang menjadi masalah dari orang Israel dan Raja Saul khususnya adalah mereka melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Oke, jadi sebenarnya gantinya mereka lari ke bukit-bukit batu, ke gua-gua, dan ke tempat persembunyian yang lain. Mereka punya pilihan untuk lari kepada Tuhan. Oke, kalau kita lihat kutipan ini mengatakan kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan menuntun kita. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selamanya, right? Tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan atau masalah, kita lupa bagaimana tuntunan Tuhan di masa lalu kepada masing-masing kita. Dan itulah yang dialami oleh Raja Saul dan juga orang-orang Israel. Di 1 Samuel 11, kita mundur ya, itu tadi 1 Samuel 13. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Teman-teman lihat yang kita baca tadi adalah 1 Samuel 13, di mana orang Israel takut termasuk Raja Saul. Tetapi di 1 Samuel 11 ini adalah kisah kemenangan daripada uh, kerajaan Israel atau Raja Saul melawan orang Amon. Kenapa mereka tidak mereverse atau melihat ke belakang? Bagaimana Tuhan menuntun mereka ketika melawan orang Amon gitu. Tetapi gantinya mereka melihat bagaimana cara Tuhan menuntun mereka di masa lalu atau di 1 Samuel 11, justru mereka lari dan bersembunyi. Kita kembali ke 1 Samuel 13 ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak meninggalkan dia. Teman-teman lihat, di ayat 6 tadi kita sudah melihat bahwa sebagian dari orang-orang Israel sudah lari meninggalkan Saul. Dan ternyata masih ada sisanya. Dan mereka mengikuti Samuel di Gilgal. Tetapi ketika mengikuti Saul, sorry. Ketika mereka melihat Saul itu tidak datang, Samuel tidak datang, menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel, Samuel tidak datang. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang mengikuti Saul justru tambah banyak meninggalkan dia. Oke, seringkali kita berpikir bahwa janji Tuhan itu terlambat gitu. Oke, seringkali janji Tuhan itu terlambat dan kita membuat inisiatif sendiri. Kalau teman-teman ingat cerita daripada Abraham ya, ketika Tuhan menjanjikan mereka anak laki-laki, apa yang mereka lakukan adalah mereka membuat inisiatif sendiri untuk menjadikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke? Padahal Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan memiliki anak. Tapi mereka membuat inisiatif sendiri bahwa mungkin bukan dari Sarah anaknya, tetapi dari Hagar. Dan terjadilah apa yang bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan orang Israel yang melihat seakan-akan Samuel itu tidak datang. Padahal Samuel datang. Cuma karena ketakutan mereka, mereka membuat inisiatif sendiri. Lanjut ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Teman-teman lihat, Saul yang adalah seorang raja, bukan seorang imam, melakukan sesuatu yang bukan menjadi bagian dia, di mana ia mempersembahkan korban bakaran. Oke, yang berhak melakukan itu adalah seorang imam.
Tetapi uh, Saul sudah lancang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kenapa dia sampai berbuat demikian? Karena apa? Karena dia takut. Karena dia khawatir tentang keadaan bangsanya. Oke, seringkali kita melakukan hal yang sama. Karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita, hal-hal bodoh kita lakukan. Oke, seringkali kita melakukan hal-hal bodoh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kekhawatiran kita. Oke, dan inilah yang dilakukan oleh Saul. Dia mempersembahkan korban bakaran yang harusnya bukan dia yang lakukan. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Pertanyaan kita adalah, apakah Samuel benar-benar tidak datang? No, Samuel tetap datang, tetapi di mata orang-orang yang menunggu Samuel, dia tidak datang. Yang terjadi adalah Samuel tetap datang, tetapi karena orang-orang yang menunggu dia itu tidak sabar, seakan-akan Samuel tidak datang. Pas terbukti, ketika baru saja habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang kepada ke Gilgal ya. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi pertanyaan kita adalah, apa salahnya mempersembahkan korban? Bukankah itu suatu hal yang baik ya? Oke. Ingat, seringkali kita menjustify apa yang kita lakukan, membenarkan apa yang kita lakukan. Toh yang dia lakukan itu hal yang baik, mempersembahkan korban. Tetapi yang menjadi masalah adalah Saul itu bukan the right person gitu, bukan orang yang benar. Kita melakukan hal yang baik tapi harus benar gitu. Oke, tidak semua yang baik itu benar. Tapi yang terjadi adalah itu yang dilakukan oleh Saul. Jadi ketika baru saja dia mempersembahkan korban, Samuel pun datang. Coba saja dia tunggu berapa menit lagi atau berapa jam lagi. Tidak akan terjadi seperti yang dia lakukan. Tetapi karena takutnya, dia lancang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi kalau kita lihat, Saul sudah mencuri hak orang lain. Ya. Oke, ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu terserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang kepada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakar. Teman-teman lihat, semua ini perasaannya. Semua yang dikatakan oleh Saul ini adalah perasaan. Aku melihat. Oke? Terus dia bilang, maka pikirku. Oke, itu kan bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi itu kekhawatiran dia itu yang terlintas. Maka pikirku. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang. Pertanyaannya, apakah orang Filistin sudah menyerang? Belum. Oke. Dia bilang, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Bukankah di dalam perjanjian lama atau di dalam kisah-kisah masa lalu orang Israel, dengan sedikit atau banyaknya orang tidak menjadi masalah buat Tuhan, ya kan? Sedikit atau banyaknya prajurit tidak menjadi masalah buat Tuhan, karena Tuhan yang berperan untuk orang Israel. Tapi karena Samuel dan orang-orangnya lupa tentang tuntunan Tuhan di masa lalu, seperti ini. Oke? Oke, teman-teman lihat, kita mereverse ke perjanjian baru sekarang ya, untuk melihat bagaimana konsep yang sama yang dipikirkan oleh saudara-saudara Lazarus. Yohanes 11 ayat 3 dan 6. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Oke, itu ayat 3. Jadi Yesus dikasih kabar bahwa saudara daripada Maria dan Martha ini sakit. Oke, ayat 3. Ayat 6,
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa yang dilakukan Yesus? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Teman-teman lihat, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, tidak langsung pergi melihat Lazarus yang sakit itu. Oke, seringkali kita didelay sama Tuhan. Oke, didelay sama Tuhan. Seperti ini. Oke, kita tidak tahu Tuhan sedang menguji iman kita. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, sama seperti Samuel tadi ya. Samuel datang, tetapi terlambat. Ketika Saul telah selesai mempersembahkan korban, baru dia datang. Apakah dia terlambat? Tidak, dia datang pada hari yang sama. Pada hari di mana persembahan korban itu harusnya diadakan. Oke. Teman-teman lihat apa alasan dari Saul tadi ya. Padahal aku belum, oke. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku memohon belas kasihan Tuhan. Teman-teman lihat, dia ingin memohon belas kasihan Tuhan dengan cara yang salah. Teman-teman lihat ya, sebentar lagi orang Israel akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Jadi, dia memohon belas kasihan Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Cara yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Oke? Jadi, jangan sampai kita bilang kita melayani Tuhan, tetapi justru di saat yang sama kita bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sama seperti Saul ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi di saat yang sama dia menghina Tuhan dengan tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Oke. Oke, kita lanjut Yohanes 11 tadi ya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi di pemikiran Marta adalah kalau Yesus datang tepat waktu, ya Lazarus tidak akan mati gitu ya. Oke. Kalau Yesus tidak terlambat, Lazarus pasti tidak mati gitu. Dan itu yang dipikirkan oleh Saul juga tadi. Kalau saja Samuel tidak terlambat, kita pasti menang melawan ini orang Filistin. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi Maria dan Marta memiliki pemikiran yang sama. Seakan-akan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Sama dengan Saul tadi ya. Dengan sedikit atau banyaknya pasukan, Tuhan uh, bisa melakukan segala sesuatu. Di mata Saulus, oh, kalau kita berpasukan banyak, kita bisa kalahkan orang Filistin. Oke? Tetapi di mata Tuhan, bukan begitu konsepnya. Sama seperti Maria dan Marta ini. Di mata mereka, kalau Yesus ada on time waktu itu, Lazarus tidak mati. Justru sebaliknya. Dari dunia orang mati pun Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Oke? Oke. Kita lanjut ayat 11. Ini perbandingan ya dari konsep cara berpikir daripada Saul. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jadi, yang percaya. Mereka tidak percaya bagaimana Tuhan yang sama adalah garansi bagaimana Tuhan akan menuntun mereka di masa yang akan datang. Jadi, bagi Yesus, dia ada di situ on time atau tidak menjadi masalah. Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Dan bagi Tuhan di dalam perjanjian lama, sama, dengan sedikit atau tidak ada orang, dia bisa kalahkan orang Filistin. Gitu. Oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut. Ayat 40. Kata Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi yang percaya. Mereka tidak percaya bagaimana Tuhan yang sama adalah garansi bagaimana Tuhan akan menuntun mereka di masa yang akan datang. Jadi bagi Yesus, dia ada di situ on time atau tidak menjadi masalah. Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Dan bagi Tuhan di dalam perjanjian lama, sama, dengan sedikit atau tidak ada orang, dia bisa kalahkan orang Filistin.
Tetapi di mata Saul dan orang-orang Israel, karena ketakutan mereka, mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oke, Yohanes 11 ayat 45, banyak banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat diri kita sendiri ya. Seringkali kita melihat, kenapa sih Tuhan nggak cepat datang menyembuhkan saya atau melakukan ini dan itu. Ternyata Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Apa yang dia lakukan adalah ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, apa yang terjadi? Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepada. Jadi seringkali kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menang di dalam pencobaan, nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang yang menyaksikan kita akan mengenal Tuhan kita. Oke? Seringkali kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri dan mengabaikan apa rencana Tuhan. Oke, kita lanjut 1 Samuel 13. Ini yang dikatakan oleh uh, Saul ya. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerah. Jadi teman-teman lihat, maka pikirku. Seringkali uh, angan-angan hati kita itu atau ide kita itu lebih besar daripada apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Seringkali kita lebih menurut pemikiran kita daripada apa yang Tuhan rancangkan. Dan semua dosa seperti itu. Kalau kita kembali ke belakang ya, kejadian 3 kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Teman-teman lihat, semua yang yang dilihat oleh Hawa ini adalah appearance, apa yang terlihat gitu. Semua itu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tapi kalau dia bergantung kepada firman Tuhan, mau sebaik apapun buah itu dan sesedap apapun buah itu untuk dimakan, tetapi kalau dia bergantung kepada firman Tuhan, dia pasti akan mengabaikan. Tetapi dia bergantung kepada panca inderanya, pada perasaannya. Sama seperti Saul tadi. Pikirku gitu. Pikirku orang Filistin akan begini-begini. Tetapi apakah itu yang menjadi rencana Tuhan untuk mereka? Jadi awal dari dosa itu adalah ketika kita menggunakan pemikiran kita sendiri, gantinya bergantung kepada Tuhan. Sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Padahal kalau dia bergantung kepada firman Tuhan, semenarik hati apapun buah pohon itu, dia tidak akan goyah karena dia percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan seringkali kita jatuh kepada hal-hal yang apa desire ya, apa yang kita inginkan. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Saul tadi. Oke, dan inilah nasihat Tuhan, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Saul bersandar pada pengertiannya sendiri dan dia membuat inisiatif dan melakukan sesuatu yang bukan menjadi hak dia. Oke? Karena dia kekhawatiran dan ketakutan. Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi, celakalah. Kalau saya dan teman-teman tidak mencari Tuhan, tetapi bersandar kepada ya, pengertian kita sendiri, orang celaka. Oke? Tentunya kita tidak mau ya. Ketika kita
Dalam masalah kita mencari Tuhan. Oke, lanjut 1 Samuel 13 ayat 3 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Oke, judul tadi ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Teman-teman lihat, jadi bodoh yang dimaksud di judul tadi itu adalah bukan bodoh kurang berpengetahuan ya, tetapi tidak eh, menurut gitu. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi bodoh itu sama dengan tidak menurut. Oke, tidak heran di dalam uh, apa perumpamaan 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana ya. Jadi bodoh yang kenapa mereka disebut bodoh bukan karena tidak berpengetahuan, tetapi tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Oke, kita lanjut 1 Samuel 14. Teman-teman lihat, semua yang ditakutkan oleh Raja Saul di 1 Samuel 13 itu, ini menarik ya. Justru Tuhan menjawabnya dengan sangat remeh-temeh ya. Tuhan menjawab ketakutan dari Saul yang sampai-sampai dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Justru anaknya yang eh, yang menjadi pahlawan. Oke, 1 Samuel 14 ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Ingat, yang mereka lawan ini adalah Yonatan sama bujangnya itu pergi menghadap orang Filistin yang tadi kita baca di 1 Samuel 13 itu, yang prajuritnya itu yang tidak terhitung seperti pasir di laut. Yang datang berapa orang? 2 orang. Teman-teman lihat, 2 orang berhadapan dengan kereta, kuda, dan segala macam yang sampai-sampai terbirit-birit orang-orang Israel tadi. Tapi Tuhan menggunakan anak dari Saul, yaitu Yonatan dan bujangnya. Mari, apa yang dia bilang? Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Teman-teman lihat kalimat ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wow, suruh lihat iman semacam apa yang dimiliki oleh Yonatan ini. Sampai-sampai dia mengatakan kalimat seperti ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Teman-teman lihat, sesuatu yang ditakutkan oleh Raja Saul justru dijawab oleh anaknya sendiri. Coba orang Israel berpikir seperti Jonathan dari tadi ya. Mereka tidak perlu melakukan hal-hal bodoh, khususnya Saul ya. Tetapi mereka justru karena ketakutannya mereka melakukan hal bodoh. Saya pernah membaca satu kutipan mengatakan Bapa surgawi kita memiliki ribuan cara untuk menyediakan bagi kita yang kita tidak ketahui. Jadi seringkali kita berpikir melampaui Tuhan. Tuhan kalau begini ya begini, kalau boleh begini gitu. Seakan-akan kita yang bosnya, bukan Tuhan yang bosnya. Dan itu yang dilakukan oleh eh, Saul gitu. Dia berinisiatif menolong Tuhan. Dia ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, tetapi di saat yang sama dia menghina Tuhan. Dengan teman-teman lihat, Tuhan menjawab apa segala ketakutan daripada Saul tadi atau orang-orang Israel tadi dengan mengirim Yonatan dan bujangnya itu kepada uh, ke tengah-tengah pasukan orang-orang Filistin tadi. Dan kalau teman-teman baca 1 Samuel 14, akhirnya orang Filistin itu berperang satu sama lain jadinya. Berperang satu sama lain dan mereka lari terbirit-birit. Dan teman-teman lihat, seringkali ketakutan kita itu menguasai kita sampai-sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita lupa bagaimana tuntunan Tuhan kepada kita di masa lalu. Kita lupa bagaimana
berkat Tuhan kepada kita di masa lalu. Kita lupa bagaimana bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu besar. Biarlah renungan singkat ini akan menolong kita bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Apakah kita lari jauh daripada Tuhan atau lari kepada Tuhan? Tuhan berkati.